Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Iya, itulah makanya wow, jalannya Allah tuh indah banget ya gitu kan. Kalau secara logika kan apa ya, nggak masuk akal gitu loh. Itulah tekad Yulia, nggak mau lemah pada saat santri itu. Yulia punya Umi karena kan Yulia udah tidak punya abah kan. Yulia tidak pernah ketemu abah gitu. Jadi dari lahir nggak? enggak sih, tahu abah tapi tidak kenal. Bisa gak ya Allah Yulia jadi penghafal Quran? Bahkan ya Allah pengen deh Yulia itu sebelum meninggal Yulia pengen mungkin dulu 30 juz itu. Kalau belum walau alam ya saja kan akhir dari kehidupan kita nggak ada yang tahu kan, cuma Yulia sering bicara seperti itu. Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran se-Indonesia, Masya Allah jumpa lagi bersama saya Kak Ulfa di podcast BBM Bincang bareng Mafas. Kali ini kita ketemu lagi dengan narasumber yang Masya Allah, beliau adalah salah satu guru di PAUD Mafas atau pendidikan anak usia dini Mafas, yaitu Kak Yulia Fardilia. Assalamualaikum Kak Yulia. Waalaikumsalam saja. Kenapa kami mengundang beliau di podcast kali ini? Karena beberapa waktu yang lalu keluarga Mafas sempat dihebohkan dengan kabar baik dari Kak Yulia ini gitu. Jadi beliau mendapatkan hadiah dari Allah berupa bedah rumah dari program yang diadakan oleh Basnas. Benar ya? Betul saja. Masya Allah. Jadi kita langsung aja dengerin ceritanya gimana kok bisa gitu kan. Langsung aja kita ngobrol ke narasumbernya. Masya Allah. Benar ya kayak itu sekitar bulan berapa programnya? Itu di bulan Maret, awal-awal Ramadan saja. Kita awal puasa tuh 10 ya, 10 Maret ya. Jadi di Ramadan tuh di bedah rumahnya di saat Ramadan. Proses dulu saja, jadi dari wawancara terus persiapan berkas, terus wawancara, baru ada pengambilan gambar bedah rumah itu sama wawancara secara langsung gitu, kayak syuting gitu untuk di-shoot di-shoot rumahnya gitu, mau seperti apa. Itu udah masuk bulan Ramadan awal. Itu Ramadan awal ya. Memang programnya setiap Ramadan atau memang kebetulan aja? Yang Yulia tahu itu dia memang basis itu setiap tahunnya di bulan Ramadan itu programnya memang ada bedah rumah penghafal Quran, untuk penghafal Quran. Oh, untuk menghafal Quran. Iya, betul saja. Jadi diselenggarakannya itu pada saat bulan Ramadan, dan targetnya itu yang Yulia tahu dia sebelum Idul Fitri itu udah selesai, karena yang mereka mau itu jadi Lebaran dengan rumah baru gitu. Oh gitu, Masya Allah. Itu kenapa awalnya kok Yulia pengen daftar bedah rumah itu gitu? Memang motivasinya ya pasti biar rumahnya lebih layak ya, gitu kan? betul, Atau memang punya impian lain gitu selain memiliki rumah yang lebih layak gitu? Kalau untuk kenapa gitu, ditanyanya kenapa? Sebenarnya awalnya nggak pernah terpikirkan saja untuk mendapatkan bedah rumah seperti itu kan, tapi kayak adalah punya planning gitu untuk kedepannya tuh, kayak pengen deh gitu kan, ilmu yang sudah didapat gitu pengen dikembangkan lagi gitu, walaupun memang Yulia rasa gitu ilmu Yulia belum begitu hebat gitu, makanya pengen gitu adalah kayak rumah-rumah Quran gitu, walaupun untuk anak-anak kecil gitu, untuk mengajarkan mereka untuk baca Quran gitu, ataupun bahkan Iqra gitu kan. Pengen juga ada planning seperti itu, makanya kan ada juga planning ketika mendapatkan bedah rumah itu, bisa gak ya gitu kan Yulia mewujudkan itu, walaupun kedepannya kan Yulia pun belum tahu ya saja bakal terwujud atau enggak, tapi memang sudah ada planning seperti itu. Jadi sebelumnya memang nggak punya impian, memang punya impian pengen punya rumah Quran sendiri, tapi belum ada tapi nggak tahu nih di mana dan
bangunannya seperti apa Iya, itu betul. belum ada belum ada bayangan. belum sama sekali belum ada. Itulah ya kenapa kita tuh perlu bermimpi aja dulu gitu Iya ya kan. betul, karena Berarti mimpi bener itu kata-kata itu. gratis gitu Mm-mm. kan. Jadi mimpi aja dulu. Siapa tahu mimpi-mimpi kita itu yang sebelum-sebelumnya Allah kabulkan di masa yang akan mendatang. Betul, mimpi aja dulu, tulis dulu, Mm-mm. doain aja dulu. List dulu. Mm-mm. Gimana wujudnya itu urusan Allah yang Betul lebih banget tahu saja. alur hidup Ah, kita gitu kan, Mana kapan yang harus terbaik terwujud. dari Allah itulah Hmm. insya Allah. Berarti memang dari dulu pengen daftar, udah pernah daftar lalu gagal, atau memang tahu pengumuman ada ini nih, ada peluang untuk bisa jadi penerima manfaat, langsung Kak Yulia kirim berkasnya, atau memang sebelumnya udah tahu informasinya gitu? Kalau untuk informasi untuk diri pribadi Yulia itu sama sekali nggak ada saja, karena kan Yulia pun tidak mengikuti Basnas kan gitu kan. Tapi kakak ipar Yulia yang pertama itu beliau sebagai relawan Basnas. Nah, mungkin dari beliau lah alurnya juga kan bisa mendapatkan bedah rumah tersebut gitu kan. Beliau ada Basnas itu men-share brosur ya yang di medianya mereka gitu, tim Basnas itu. Nah, di situ dilihatlah persyaratan-persyaratannya, ternyata adalah salah satu dari persyaratan itu Yulia termasuk dari bedah rumah tersebut. Makanya lah kakak Yulia pun izin dulu ke Yulia, bagaimana deh kalau misalkan sama kan Ana manggilnya bunda kan saja. Kalau bunda daftarin kata Ana gitu, ya udah coba aja gitu. Kalau memang itu rezekinya Yulia pasti Allah mudahkan gitu. Begitu saya. Berarti memang sebelumnya udah pernah udah ada rencana dari tahun-tahun sebelumnya? Enggak sih, kalau tahun sebelumnya mungkin iya kata kakak anak gitu kan. Tapi kan karena tahun sebelumnya Yulia masih jadi santri gitu kan. Jadi kayak masih belum bisa nih kalau kata kakak anak tuh. Nah, alhamdulillahnya kan udah selesai Qur'annya gitu. Jadilah sama kakak anak cobalah dicoba dulu gitu kan. Sebenarnya nggak ada pengharapan lebih juga gitu kan kalau diterima, ya udah, tapi kita usaha dulu nih, kita siapin berkasnya dengan baik gitu kan, terus ikutin alurnya seperti apa gitu. Kalau misalkan diterima pun alhamdulillah, bersyukur banget gitu kan. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa gitu kan, sebagai bahan murojaah juga, karena kan ada tes hafalan juga. Ada tes hafalannya? Ada saja. Kenapa harus nunggu dari Yulia dulu gitu, dari kakak ipar dari kakak Iya. dari bundanya gitu? Emang tuh kan rumah siapa gitu yang mau dibedah? Kenapa menunggu persetujuan Yulia? Karena kan itu tanah bukan sepenuhnya milik Yulia ya saja. Jadi di mana rumahnya Kak Yulia? Kalau rumah Ana itu di Jakarta Utara, tapi yang bedah rumah itu di kakak Ana di daerah Ciledug, Jakarta Barat. Rumah yang dibedah itu yang di Ciledug. Itu rumahnya kakak? Iya, enggak sih, tanahnya kakak gitu. Tanah. Tapi udah ada bangunannya? Belum sebenarnya. Jadi kayak masih bangunan kumuh gitu, kayak cuma di situ pompa air gitu doang. Jadi nggak real rumah kayak gitu. Makanya pada saat kemarin bedah rumah pun beneran dihancurkan semuanya, baru dibangun kembali gitu. Jadi yang kayak biasa kan kalau bedah rumah kan diperbaiki, apapun yang bocor kan diperbaiki. Ini beneran dibangun ulang saja. Tapi sebelumnya udah berbentuk bangunan kan? Bangunan tapi tidak layak pakai. Iya. Berarti itu memang nggak ditinggalin rumah itu? Nggak ada yang tinggal di situ sebelumnya? Nggak ada saja. Memang bangunan gitu doang, tanah lah ya. Lahan, bukan tanah sih. Kayak lahan gitu doang. Dan ada bangunan tapi nggak layak? Iya betul. Berarti memang bukan tinggal di situ gitu ya. Dan Yulia juga kan 2 tahun berjalan ini kan di Mafas gitu kan. Kemarin jadi santri, sekarang pengabdian gitu kan. Jadi nggak ada yang tinggal di situ gitu ya. Sebelumnya sih tinggalnya sama kakak, makanya lah di Jakarta Utara itu. Di Jakarta Barat, di Ciledug. Beda lagi. Kalau tinggal aslinya di Jakarta Utara, tapi kan karena Yulia mungkin anak terakhir, terus abah kan udah meninggalkan, jadilah ada sedikit tanggungan dari kakak pertama kan, jadi lebih seringnya ke kakak yang pertama ini nih. Cuma kan kakak dulu kan mungkin masih kecil, masih nginep satu rumah kan aman gitu kan saja.
sekarang kan Yulia sudah balik, sudah akalnya lebih kuat lagi gitu kan, mana yang baik mana yang buruk gitu kan. Jadi itulah makanya bersyukur juga ada bedah rumah gitu kan. Jadi kalau Yulia pulang nih nggak yang satu rumah dengan mereka gitu, karena kan ada kakak ipar gitu kan, Laki gitu iya ya. betul. Gitu. Sempat nyangka nggak bisa terwujud gitu mimpi dengan secepat ini gitu? Enggak, sangat tidak ada pemikiran, tidak ada planning juga. Aku dapat gak ya kayak program-program bedah rumah kayak di TV-TV, enggak ada saja. Nggak ada pernah pikiran kayak gitu? Enggak ada sama sekali. Bahkan keluarga pun enggak ada. Makanya pada saat kita daftar, yang daftar kemarin itu ya udah pasrah aja gitu. Ya udah Dek, udah dibilang sama kakak Dek, kalau misalkan kita urus aja nggak apa-apa gitu, kalau misalkan dapat ya udah, kalau enggak juga gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya gitu. nggak apa-apa gitu. Nggak ada pemikiran apapun yang kayak di TV-TV bedah rumah seperti itu, nggak ada saja. Nggak ada, sampai mimpi pun nggak ada kayak kapan ya anak bisa dibangun rumahnya seperti itu, cantik kan kayak di TV-TV, masya Allah gitu kan. Dan alhamdulillahnya malah sebagai salah satu hadiah banget dari Allah gitu kan. Anda gitu merasakan kayak yang Anda lihat gitu, sebelum-sebelumnya kayak cuma Anda bisa melihat aja, tapi sekarang merasakan. Masya Allah. Berarti dari beberapa yang mengajukan berkas ya dari ke Basnas itu, iya betul, memang salah satunya Yulia atau hanya satu yang diambil? salah satunya Yulia. Ada beberapa yang lain. Mungkin. Gitu, Masya Allah. Gimana ya, maksudnya apa reaksi pertama Yulia waktu lolos gitu? Kaget pasti saja. Karena kan dapat informasinya dari kakak kan, awalnya kan berkas doang ya saja. Terus dapat informasi dari kakak, alhamdulillah lolos deh, kamu bisa gak wawancara di daerah pesantren difabel itu, pokoknya di situlah saya. Terus kan karena Yulia juga pengabdian kan saja, jadi bismillah lah, coba Yulia izin ke kepala sekolah gitu. Kalau misalkan pun nggak diizinkan berarti bukan rezeki Yulia, tapi Allah maha baik buat kayak mudah aja jalurnya gitu kan. Jadi diizinin sama kepala sekolah, jadilah berangkat ke sana, dan alhamdulillah ke sana pun kayak Allah mudahin aja gitu kan. Yulia pun juga kepikiran murojaah kan saja, namanya kan dites gitu kan. Tuh masya Allah ada tes hafalannya juga saja dites juga kan pas di pesantren difabel itu. Terus karena Yulia pun mengajar juga, jadi kan nggak terlalu seperti santri kan ustazah konsen di bisa murojaah sepenuhnya gitu. Ini kan karena Yulia ngajarkan gitu kan, pulang udah sore gitu, malam udah istirahat gitu kan. Udah Yulia pokoknya udah pasrahin aja gitu. Ya Allah, kalau misalnya memang ini rezeki Yulia bersyukur gitu, minta kasih syukur yang lebih gitu kan. Tapi kalaupun nggak apa-apa, jadikan Yulia yang rendah hati juga, yang nggak yang sampai patah semangat, menyerah gitu, enggak gitu. Karena meyakini masih banyak kok cara lain gitu ya. Jalan lain pun masih banyak insya Allah. Jadi kan yang penting kita tuh usaha dulu gitu kan. Iya betul. Hasilnya gimana itu urusan Allah gitu kan. Apa yang bikin Kak Yulia optimis gitu bakal dapat? Atau sebelumnya ya udah pasrah aja, yang benar-benar pasrah, atau memang ada harapan oh pasti lulus nih karena ini gitu? Apa yang bikin optimis Kak Yulia? Untuk pasrah sih enggak 100% pasrah, karena kan Yulia pun masih ada berjuang, malam tidurnya agak sedikit larut untuk murojaah saja. Jadi tapi pasrahnya itu kayak ya udah dah, Yulia udah berjuang nih gitu. Jadi terserah Allah maunya seperti apa gitu. Kalau untuk yang pasrah sampai Yulia enggak murojaah, terserah daftarnya udah daftar aja, enggak 100% pasrah yang menyerah gitu. Tapi yang Yulia usaha dulu nih gitu kan. Apa yang bikin optimis? Karena ada usaha di balik setelah wawancara itu. Optimis juga nggak 100% mungkin ya saya. Karena kan Yulia sadar diri murojaahnya itu cuma di malam doang, ataupun di jam-jam Yulia istirahat pas siang itu kan. Jadi tuh kayak sampai Yulia pun juga pernah pesimis juga, kata Yulia, ya Allah juz ini belum kepegang nih gitu kan, takutnya
yang Yulia belum kepegang itulah yang dipertanyakan. Tapi ya udahlah Yulia dapat jus sekian gitu kan murojaahnya, udahlah bismillah. Itu ditanyain nih, bacain ayat Iya, atau kayak lanjutin ayat munakosah. gitu. Kayak Munakosah juga. Terus ada tentang ayat yang panjang tuh yang surah Al-Baqarah itu. 282. Itu yang satu lembar itu dipertanyakan juga. Terus ada Satu halaman apa satu lembar? Satu halaman, maaf saya. Dirasa Islamiyahnya juga dipertanyakan. Yang jadi soalnya itu gitu ya. Hanya wawancara aja berarti, nggak ada tes tertulisnya gitu ya? Nggak ada, tes lisan aja. Terus pas pengumuman kayak mana gitu reaksinya gitu? Reaksi Kak Yula gimana? Kan dikabarin tuh dari kakak kan? Iya betul. Sujud syukur kah? Nangis kah? Langsung ada status mungkin? Ya sih. Pas awal dikabari itu bahkan kakak pun mengabarinya Yulia pun sebagai Yulia lah yang terpilih yang menjadi syuting untuk masuk medianya Basis gitu kan. Tapi pas memang nggak tahu kenapa ya optimisnya yang pas selesai wawancara itu saja kayak optimis banget, karena pada saat Yulia udah selesai nih, udah keluar dari ruangan tes itu, datanglah ternyata beliau itu salah satu hostnya pas kemarin Yulia syuting di medianya beliau. Mereka itu beliau minta kalau misalkan bisa izin lagi gak ya untuk misalkan kalau misalkan kamu lulus gitu ada pengambilan gambar gitu syuting untuk dimasukkan media basis. Nah mulai di situ kayak deh kamu apa ada harapan ya deh gitu kan. Karena masa sih kita baru keluar nih dari tes wawancara udah ditanya begitu kan, kayak seneng lah pasti saja gitu kan, tanda-tanda lah ya lampu kuning. Iya walaupun belum 100% karena kan itu mungkin seleksi kan, karena basis juga nggak sembarangan nerima yang tanah-tanah yang tidak bersertifikat gitu saja, kayak tanah-tanah sengketa itu basis nggak mau, karena pengalamannya pun sebelumnya katanya tuh udah setengah jalan ternyata itu tanah sengketa keluarga gitu. Makanya tahun ini lebih diperketat lagi gitu saja. Jadi benar-benar dilihatin ini surat tanahnya gitu. Terus hafalannya juga bener dia penghafal Quran atau tidak gitu kan. Pasti kan dilihat dari mana nih gitu. Dulunya nyantri di mana gitu kan. Iya betul. Oke, setelah wawancara kan tuh. Berarti didatengin tuh, rumahnya didatengin. Iya. Syuting di situ. Bahkan seharusnya itu memang yang Yulia rasa sekarang Allah memang mudahkan saja, karena seharusnya dari SK berlakunya mereka itu survei dulu ke rumah yang mau dibangun itu baru dia wawancara. Tapi pada saat ternyata yang Ana tahu kemarin itu pas wawancara itu ternyata mereka itu belum menemukan rumah yang mau dibedah, rumah Yulia gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitulah. Seharusnya kan SK-nya itu kan survei dulu nih, bener gak nih rumahnya, bener gak tanahnya, survei gitu. Dulu baru datengin orangnya, baru wawancara. Karena ini nggak nemu-nemu akhirnya udahlah hubungin aja orangnya langsung jadilah wawancara, udahlah tes aja nih, ikut tes aja gitu kan. Makanya ya Allah gitu kan, semudah itu jalannya kalau Allah mau gitu kan. Kan kalau misalkan nih kalau emang benar-benar mau di skip bisa aja gitu kan dari pihak Basnasnya, mana sih beneran nggak nih gitu kan. Kita yang butuh kan usaha, masa sih dia nyari-nyari sampai ke pelosok-pelosok kan enggak kan, kayak impossible lah kalau menurut Yulia pribadi kan. Itu dia enggak menemukan tanah tersebut, rumah Yulia tersebut. Jadi ya udahlah cancel aja, orang enggak menemukan gitu. Kita udah capek datang. Nah, ternyata kalau misalkan Allah berkehendak gitu kan betul bisa saja. Gitu. Skip lah. Enggak dapat gitu kan. Iya betul. Tapi ya mungkin memang jalannya Allah kata. Jadi tuh lucunya setelah wawancara baru survei dan itu langsung syuting. Jadi mereka itu benar-benar tidak tahu tanah Yulia yang mau dibedah dan mau di syuting itu apa gitu. Itulah yang jadi belum tahu, belum langsung aja deh ini udahlah kepilih ini gitu. Mungkin dari wawancara entahlah ya jalannya seperti apa nggak tahu. Tapi yang Yulia tahu itu yang kayak Yulia takjubnya ke Allah itu yaitu setelah wawancara
dinyatakan lolos, baru tuh mereka survei dan sekalian syuting Itu dikabarin sama pihak Basnasnya. Iya, kalau misalkan Tapi dadakan. enggak, karena Yulia juga pas yang selesai wawancara itu dipertanyakan yang tadi itu saja, Yulia minta kan kalau misal jangan dadakan ya kak gitu kan, soalnya kan Yulia pengabdian, ada tanggung jawab, ada amanah gitu kan, Dan nggak izinnya bisa. harus jauh-jauh hari kan. Betul saja. Terus kan ada konfirmasi ke teman-teman, ready gak kalau Yulia keluar sebentar gitu kan, Gantiin gitu ya. gitu kan. Nah itulah makanya mungkin 4 atau 3 hari lah dikonfirmasi. Terus alhamdulillah dari kepala sekolah Yulia pun, dari Mirara pun menyetujui, membolehkan gitu kan. Jadi Yulia berangkat sana, dan itu tim Basnas Bazis, tim syutingnya itu baru tahu lah tanah itu yang mau dibangun. Seharusnya kan survei dulu gitu kan. Berarti mereka tuh mungkin udah lewat-lewat di daerah situ ya mungkin. Terus baru ngeliat, oh alah yang ini berarti yang tadi kita lewatin. Kalau gitu nggak untuk sih? itu nggak tahu sih saya, yang Yulia tahu Nggak sharing-sharing sama pihak Basnasnya. enggak sih. Gitu. Iya, itulah makanya wow, jalannya lo tuh indah banget ya gitu kan. Kalau secara logika kan apa ya, nggak masuk akal gitu lah ya. Tapi mereka nggak ngomong, Yulia nggak dengar dari teman-teman media Basnas. Kenapa? Kayaknya kayak lewat tadi tuh lewat sini gitu. Iya, kemarin tuh katanya kan dari mereka itu, media Basnas itu katanya kita tuh belum nyampe situ, tapi udah sebelumnya itu, cuma kakak Yulia diteleponin nggak diangkat. Nah HP-nya tertinggal lah di rumah, kakaknya lagi ke tetangga gitu kan. Jadi mereka muter balik arah lagi, jadi nggak jadilah melihat Kirain rumah sempet itu. lewat. Enggak. Setelah syuting tayang di ya YouTube Basnas kan? Basnas. Kayak mana perasaannya? Maksudnya dilihat banyak orang loh gitu. Itulah saya cukup malu sih, kata makanya semoga aja yang siapapun yang melihatnya kan saya ambil baiknya, kata. Kalau misalkan ada perkataan yang tidak sopan pun, Yulia harap itu sebagai pembelajaran public speakingnya gitu kan. Iya. Gitu. Masya Allah. Gimana teman-teman pada tahu nggak, teman-teman Yulia dulu mungkin ngubungin atau pada ngasih? Masya Allah, barakallah. Itu Masya Allah juga sih, mungkin ya itu juga kan karena kita apa ya, Rio, berjuang untuk Quran, jadi kayak Allah tutupin semua aib-aib, kayak jadi kita diselimuti dengan kemuliaan itu loh saya. Yulia rasa ya saja, karena kan Yulia kan juga sebelum masukan itu kan tidak berbasic pondok pesantren apa yang berapa tahun gitu, setahun 2 tahun gitu kan, enggak kan gitu kan. Yulia cuma kayak pesantren kilat doang gitu, tapi mereka tuh kayak udah nggak teringat masa lalu Yulia gitu, kayak taunya Yulia sekarang Masya Allah ya kamu ya bisa hijrah sejauh ini gitu kan, kayak ya Allah, dengan Quran kayak semua dosa-dosa tuh kayak dilindungi sama kemuliaan Quran itu. Iya kayak wow gitu kan. Itulah makin kenapa kayak makin malu kan Ustazah, kayak ya Allah, Yulia tuh penghafal Quran, mereka beranggapan kami lah ya mulia, tapi kan yang tahu hafalan kita kan diri kita sendiri kan Ustazah. Itu yang kayak reminder gitu, kayak bismillah lah gitu untuk mulai lagi, walaupun terbata-bata lagi untuk merojaahnya gitu, nggak apa-apa gitu, sedikit demi sedikit aja gitu. Masya Allah. Kadang tuh dari pujian orang-orang itu bahkan justru bikin kita introspeksi. Iya. Maksudnya, betul saya. mereka Bikin menganggap malu. kita tuh Masya Allah gitu kan, tapi kita tuh astagfirullah juga gitu, kita tuh astagfirullah justru gitu. Iya. Jadi kayak lebih ke bukan merasa nih aku nih bangga atau aku hebat bukan, justru lebih kayak oh berarti aku harus begini biar benar omongannya mereka itu gitu. Kayak kita nunjukin kayak Masya Allah ya udah hafizah 30 juz, kayak aduh ini berat itu banget saja kan, karena kan lambang pesantren Mas Kanufat kan 30 juz. Nah jadilah diri kita sendiri gitu, gimana caranya walaupun memang apa ya, kalau bahasa kita penghafal Quran mungkin lah ya gitu, gimana caranya nih kita memang benar omongan mereka tuh beneran kita penghafal Quran gitu kan. Setidaknya lah alhamdulillah kan dari segi pakaian kita insya Allah lah ya, semoga istiqomah ya. Betul saya. Nah itu dengan hafalannya jangan sampai malu-maluin gitu lah, jangan sampai merusak apalagi nama pondok pesantren Mas Kanul Fat ini kan, setidaknya gitu kan, karena apa ya, tempat inilah yang membuat kita itu
tinggi derajatnya di hadapan Insya mereka, Allah, baru ya. merekanya gitu. Semoga pun tinggi juga di hadapan Allah. Itulah yang Yulia pengen gitu. Mereka memandangnya mulia, pengen Allah juga memandang kami semualah mulia. Amin. Gitu. Dan bukan hanya di dunia, Iya betul tapi saja. juga di akhirat kelak gitu pasti. ya. Ya Allah, kayaknya kalau Sedih. bayangin tuh, kayak antara kita harus yakin, tapi kita juga gak boleh kepedean. Iya betul. Takutnya dengan kepedean itulah kita justru terjerumus dengan Jadi angkuh, sombong. merasa diri sudah gitu kan. Sudah lebih baik dari dia, padahal mungkin Allah lebih dekat ke mereka lah. Iya. Kita nggak tahu kan gitu. betul. Itu sih kayak harus apa ya, harus ngerem gitu. Diri ini harus Betul saja. ngerem dari berbuat maksiat, juga ngerem dari rasa bangga itu. Iya Gitu. betul saja. Bismillah. Gimana reaksi Umi Rara waktu itu, waktu Kak Yulia kasih tahu? Itu makanya saja Umi Rara senang lah pastikan, karena kan Yulia selalu izin, selalu bertanya kan, Mi kalau misalkan Yulia daftar ini bagaimana Mi kalau misalkan Yulia juga serahin lah ke Umi Rara, kalau misalkan Yulia diizinkan, Yulia lanjut ke tahap selanjutnya, kalaupun memang tidak diizinkan ya udah Yulia stuck sampai situ aja gitu kan. Kata ada dukungan dan support dari Umi Rara itu juga yang ya Allah makasih ya Umi gitu. Kalau apa ya bahasa sederhananya, kalau tanpa Umi mengizinkan Yulia gitu kan, Yulia nggak sampai ke tahap ini gitu. Ya bayangin ketika masa sih mau kepala sekolahnya ngelihat gurunya tuh ninggalin anak-anaknya gitu kan. Kalau memang bukan Allah yang menggerakkan gitu, dan memang Umi ridho gitu kan, Umi Rara ridho, pasti itulah akan berjalan. Kayak itu sebagai salah satu mungkin apa ya, bukan kebanggaan ya, kebahagiaan Umi gitu kan. Makanya lah Ana juga nggak tahu kalau misalkan ternyata masuk grup pelayan itu. Nggak tahu. Nggak tahu saja tiba-tiba melihat di tag kan di grup itu. Iya itulah makanya ya Allah Umi gitu kan. Jadilah kayak pengen Yulia juga nggak mau apa namanya, menjatuhkan Umi juga, maksudnya apa ya, Umi udah ya Umi udah bangga nih sama Ana gitu, masa sih anak pun buruk juga gitu kan di pemikiran Umi gitu. Makanya ini pun podcast ini pun atas izin Umi Rara. Iya, jadi aku ingat banget. Jadi waktu coba untuk tim media coba ngubungin Kak Yulia juga izin Umi dulu ya Kak, ya saja gitu. Insya Allah kalau Umi Rara sih Insya Allah ya, kataku. Masya Allah. Masya Allah ya. Pasti ikut bangga ya waktu Umi Rara tahu kabar itu ya. Semoga ya Umi. Pastilah dari raut wajahnya pun terlihat Insya Allah. Kak Yulia ngerasa gak sih apa ya, hadiah yang Allah kasih melalui Basnas ini, yaitu bedah rumah, ngerasa gak kalau itu tuh adalah wasilah dari ngafal Qurannya Kak Yulia, atau memang Kak Yulia punya amalan lain, amalan sendiri yang itu tuh justru jadi wasilah dari bedah rumah ini gitu, atau memang ngerasa oh mungkin dari lamanya saya bersama Al-Quran selama ini atau gimana? Kalau misalkan wasilah ya pasti, karena kan program Basnas ini kan program untuk menghafal Quran kan. Nah jadi khusus ya. Betul gitu saja. Jadi kayak wow Masya Allah ya, coba kalau Yulia tidak dekat dengan Quran, emang bisa ya Yulia bisa mendapatkan program yang penghafal Quran itu gitu kan. Jadi kayak adalah apa ya, tanggung jawab juga lah saja gitu kan, karena ini hadiah dari Allah, masa sih kita sia-siakan gitu kan. Dan ini kan wasilah Quran kan, jadi pandangan Yulia itu kayak pengennya bukan pengennya sih, pandangan Yulia itu untuk menjaga Quran lah gitu, karena kan wasilah ini kan enggak yang Allah atur apa ya, dengan apa bahasanya ya enggak, wasilah Quran ini kan kayak ini hadiah dari Allah tuh, bukan kayak Allah seenaknya tiba-tiba ngasih, iya, gitu. tiba-tiba ngasih gitu karena kan, wasilah Quran inilah gitu. Betul saya, karena ada alasan dan tujuan dan lain-lainnya juga Yulia bisa mendapatkan bedah rumah ini. Jadi kayak mikir kamu bersama Quran dapat ini baru di dunia. Kadang Yulia mikirnya
Wow, Umi Rara pun bilang ini baru di dunia loh Kak gitu kan. Kalian harus teruslah bersama Quran. Dibuatin rumah di dunia aja seseneng Iya, itu dengan betul. cuma-cuma istilah katakan Iya, gitu. betul. Maksudnya nggak keluar rupiah gitu. Betul banget. Gimana kalau Di surga. kita dijanjikan untuk dibangunkan istana di Masya surga, Allah. bukan rumah, istana di surga. Bersama keluarga apalagi Masya kan. Allah kan. Itulah janjinya Allah Masya untuk Allah. menghafal Quran. Oh ya Allah. Untuk ahlul Quran. Karena tuh kalau apa ya, bayangin nikmat-nikmatnya surga itu rasanya semangat gitu, pengen masuk ke dalamnya gitu. Betul, saya. Tapi kalau udah ngingetin siksa neraka tuh udah lah ya. Maksudnya kayak juga ya Allah banyak juga dosa. Gitu. Jadi ya berarti memang ketika kita bersama Al-Quran, Allah akan muliakan dengan caranya gitu. Betul, dengan cara terbaiknya, dengan cara yang tidak diduga-duga. Dan Ya, ini pun itu kan kejutan banget betul kan. banget saya. Karena tidak ada pemikiran bedah rumah tersebut, Allah kasih, wow, terkejut. Kayak kamu sama Quran dapat ini gitu. Yakin setelah dapat yang Allah kasih sampai hari ini kamu mau ninggalin Quran. Karena itu yang bikin ketika ada satu hari misal nggak baca Quran gitu. Pasti Kadang itu tuh menjanggal. itu nasihat, kan pernah dapat nasihat gitu dari guruku waktu jadi santri dulu. Ya itu maksudnya ketika kamu bersama Quran kamu dapat ini. Iya. Yakin kamu meninggalin Quran. Kamu bisa dapat apa kalau nggak karena Quran? Itu sih benar-benar kayak Insya Allah ya sih gitu, bukan apa-apa kalau bukan dengan Quran gitu. Betul saja. Dan pastinya doa orang tua ya pasti itu sudah pasti. Dukungan umiku tercinta. Support ya doanya, Masya Allah. Itu rencana Kak Yulia nih setelah berarti udah jadi ya rumahnya ya? Sudah, alhamdulillah. Pas Ramadan kemarin. Idul Fitri. Idul Fitri. Syawal tuh udah bisa ditempatin. Sudah. Tapi kan karena belum ada isinya gitu kan. Tapi sudah berbentuk rumah. Sudah berbentuk bangunan, alhamdulillah. Oh iya, dulu waktu jadi santri cabang mana? Cijeruk ya? Bogor, ya. Siapa berarti waktu itu kepala musrifahnya? Sajafira, Nazira Elvira. Oh, Sajafira. Musrifahnya siapa? Musrifah Quranana Khalakohana itu Saja Maulidas nih, Masya Allah. Sekarang beliau di Idat. Tapi kan pergantian kan, pergantian musrifah. Yang kedua itu Saja Maisarah. Di Cijeruk ya? Iya, beliau masih di Cijeruk. Ya, karena Cijeruk tuh bagus ya. Iya, alhamdulillah sejuk. Pemandangannya. Iya, betul saya. Masya Allah. Gimana rencana Kak Yulia setelah bedah rumah? Udah jadi nih rumahnya, udah terrealisasi dengan yang dimau. Jadi itu dua lantai kan ya? Iya, jadinya 2 lantai. Bawah tuh bentuknya gimana? Plong aja, karena memang kan bahkan tadinya saja sedikit cerita. Tadinya kan ditanyakan bagaimana mau pondasinya seperti apa gitu kan. Terus kamilah dari kakak dan Ana itu kakak sama Ana itu minta untuk 2 lantai kalau bisa gitu kan. Yang lantai pertama itu bener plong aja karena buat mungkin anak-anak ngaji di situ atau ibu-ibu pengajian, karena kan kakak Ana pun juga ikut, ada lah ibu-ibu majlis taklimnya gitu kan. Jadi bisalah rumah itu pun bermanfaat untuk seperti itulah. Nah yang lantai 2 itu kan buat tempat tinggal anak gitu kan. Terus tadinya pun sempat basis maunya 1 lantai tapi kokoh gitu. Dan itu pun kagetnya juga Yulia pas di share, dikasih tahu fotonya, Masya Allah jadinya 2 lantai sesuai harapan. Karena awalnya ditanyain dulu kan maunya gimana. Iya, karena gitu. kan juga sesuai budget basis kan gitu kan. Jadi Yulia pun bilang, Yulia serahin ke Basnas aja gitu, mau seperti apa Yulia insya Allah terima gitu. Cuma kan kemarin kan ditanya pendapatnya mau seperti apa gitu kan. Maya itu mau 1 kokoh atau 2 pun juga kokoh, cuma kan harapan mereka kan sampai berpuluh-puluh tahun gitu kan. Karena emang memuliakan para penghafal Quran gitu, tujuan mereka gitu. Karena mungkin pertimbangan dari Basnas juga, oh ini kenapa pengen 2 lantai karena akan bermanfaat juga, yaitu untuk pengajian kan. Jadi mungkin ya udahlah ya gitu kan. Mungkin kalau misalkan cuma 2 lantai tapi untuk pribadi aja buat apa? Buat pertimbangan lagi kan di merekanya gitu. Mungkin. Gimana rencananya kita setelah
udah terwujud nih rumahnya, tinggal diisi dengan Quran nih gitu. Masya Allah, amin. Kalau ya itu balik lagi ke planning saja buat rumah Quran, apa ya, enggak yang Yulia enggak muluk-muluk minta rumah Quran yang besar, ke bawah aja dulu gitu, kayak maskan inilah untuk merangkul orang-orang yang memang mau belajar Quran tapi terhalang biaya. Itulah Yulia pengen rangkul juga seperti itu gitu kan, karena sebelumnya juga sebelum masuk maskan pun Yulia juga ngajar privat gitu tanpa ada biaya paksaan gitu, jadi seikhlasnya. Nah Yula pengen gitu kan, karena kan sebelumnya juga Yula buka privat itu di rumah kan, kayak rumah ada minimalis lah bahasanya. Nah pengen kayak Yula juga ada harapan kapan ya Yula memperluas tempat ngaji gitu kan, kayak lebih banyak lagi muridnya, lebih banyak lagi peminatnya untuk mereka mau belajar Quran gitu kan. Jadi sempatnya berarti dulu tuh sempat ngajar di rumah. Di rumah. Jadi anak-anak datang ke rumah gitu. Datang ke rumah. Itu rumah yang di mana? Di utara. Jakarta Utara. Nah, makanya yang rumah bedah rumah itu maunya yang lantai bawah itu kan plong aja gitu, nggak ada apa-apa, paling ya hamam kan, itu kan perlu kan memang. Emang SK berlaku dalam bedah rumah kan harus ada hamamnya gitu. Kayak itu Masya Allah. Pun melihatnya kemarin juga Masya Allah juga, kayak ini beneran gitu. Aku belum lihat yang baru. Gitu. Maksudnya kan setelah itu kan nggak ada tayangan lagi kan dari Basnasnya, ataupun kayaknya Kak Yuri juga nggak ngeposting kan di sosmed. Iya, karena Posting kan? belum saja, karena memang tim Basnas pun belum ke rumah lagi gitu. Karena kan ada tanda tangan juga kan kalau bahwa itu udah jadi nauzubillah kalau ada perusakan atau apa udah tidak ditanggung Basnas. Kalau sekarang kan masih ada tanggungan Basnas kan, masih belum ada dinyatakan itu selesai, tapi udah bisa ditinggalin. Berapa jarak waktu Basnas mau menanggung gitu kerusakan setelah dibangun? Enggak sih saya, karena kan memang target mereka itu Idul Fitri itu rumah baru untuk penghafal Quran itu. Tapi karena qadarullah kemarin Ramadan hujan terus, yang Yulia dapat kabar itu, jadi tuh catnya masih belum rapi gitu, karena kehalang hujan kan. Yang Ramadan awal kan hujan mulu tuh saja kan, dari pagi sampai malam gitu. Itulah yang menghambat pekerjaan mereka gitu. Makanya kemarin pun Yulia lihat pun udah layak sebenarnya dipakai, cuma cat-catnya pun menurut mereka belum rapih gitu, jadi kayak mau dicat ulang lagi gitu. Jadi nanti yang ngajar Kak Yulia? Ya kemungkinan. Kan lagi di Mafas nih, gimana setiap Ahad gitu? Ya kan ada kakak Yulia juga saja, karena jadi mereka kan juga basicnya pendidikan kan, keluarga mereka itu pendidikan, bahkan mereka pun udah buka TPA juga di rumah itu? Bukan, itu saya ada musola masjid di dekat rumah yang ini. Di bedah itu. Masya Allah. Berarti nggak harus Yulia yang ngajar di situ ya, tapi kakak tapi juga adalah bisa. konsep pemikiran yang dibutuhkan. Masya Allah. Jadi apa ya, kontribusinya ada gitu kan, enggak yang benar ditinggal ke kakak aja, enggak. Berarti udah berjalan? Apanya saya? Oh belum, karena kan belum ada peresmian dari tim Basnas. Udah boleh ditinggalin, udah boleh naruh barang, cuman belum bisa digunakan sepenuhnya gitu ya? Iya betul. Kalau emang benar Kak Yulia merasa semua ini yang hari ini yang didapatkan karena wasilah Quran, yang pasti kita penghafal Quran itu nggak yang langsung mendapatkan segala keberkahan Quran, nggak, tapi ada perjalanannya, ada perjuangannya, ada berdarah-darahnya, ya kan? Betul. Nah, dalam membersamai Quran, apa yang dirasakan Kak Yulia? Ujian terberat mungkin ya, atau benar-benar ujian yang rintangan yang ngerasa Kak Yulia itu positif thinking ke Allah sehingga bilang, oh ini ujian aku bersama Quran kok gitu. Apa kira-kira? Kalau untuk ditanyakan perjalanan ya saya tapi ada sedih. Seberat itu kan? Enggak sih, cuma merasakan aja gitu. Masya Allah, ini nikmatnya gitu. Untuk perjalanannya sih Masya Allah ya saja, apalagi dengan Quran kan, kayak sebelum masuk maskan pun sebenarnya Yulia pun udah menjadi pengajar Quran, tapi kayak melihat potensi pengajar lain, kayak ada rasa insecure saja, kayak
mereka tuh Masya Allah lulus sarjana IKI, sedangkan Ana SMK, apalah Ana gitu kan, apalah Dayana gitu kan. Tapi padahal di situ pun kayak pimpinan tuh mempercayakan di kelas Ikro itu Yule megang 6 santri, Yule sebagai pimpinannya, sebagai pemikir dalam program itu. Tapi kayak Yule masih merasa melihat potensi mereka gitu, dari public speakingnya, dari cara mengajarnya itu kayak itulah kayak Yulia merasa pengen belajar lagi tapi dengan fokus. Nah, alhamdulillah menemukan Mas Kanul Hufad, jadi Yulia coba daftar, dan sebenarnya sih nggak dibilang mudah, Allah mudahkan, dibilang susah juga nggak terlalu susah. Tapi ada satu amalan mungkin yang calon pendaftar Mas Kanul Hufadnya saja itu Bismillah ya Allah, itu dari sedekah yang Yulia percaya saja, karena Yulia kan ada open donasi dari Mas Kanul Hufad itu, Yulia selalu sisihkan beberapa rezeki untuk Mas Kanul Hufad, dan niatnya Yulia pengen Yulia jadi bagian dari Mas Kanul Hufad dari rezeki itu, padahal nggak banyak gitu. Kayak kan juga Yulia pernah juga dapat ilmu lah ya saya, kalau sedekah itu membantu kita sebagai wasilah untuk kita juga apa yang kita harapkan itu Allah kabulkan dengan sedekah itu, mungkin dengan kebaikan itu. Dan Yulia selalu tuh dengan gaji Yulia gitu kan, Yulia sisihkan sedikit aja untuk Mas Kanul Hufad, walaupun gak banyak lah ya kalau menurut Yulia pribadi. Itulah mungkin Allah mudahkan. Terus Yulia juga di tes pun juga, padahal Yulia untuk basic Qurannya itu tidak kental saya, tapi pada saat wawancara dengan Ustazah Yuli, Masya Allah beliau itu sebagai tesana, dan wallahu enggak tahu lah, dengan kebaikan Allah ke Yulia itu Masya Allah banget, dalam 10 menit Yulia setengah halaman dapat. Padahal itu Yulia pun ngafal ya, cuma kan dikasih waktu kan saja ngafal 10 menit itu. Yulia coba lah, Yulia bismillah, walaupun awalnya pesimis, karena kan Yulia bisa ngaji dengan tajwid pun sudah alhamdulillah gitu kan, ini pun ngafal gitu kan, kayak bismillah, ternyata wow bisa gitu. Pas kayak Yulia di situ udah optimis kan, Yulia bismillah gitu. Terus Yulia juga benar-benar berkasnya pun di scan, di fotokopi. Dengan kalau di fotokopi kan mengeluarkan dana lebih kan daripada yang cuma di aplikasi HP gitu kan. Kayak beneran Yulia teliti banget kayak untuk masuk Kanul Hufad gitu kan. Terus kayak nggak terlalu menyepelekan akan hal itu, intinya kayak pengen adalah tekad Yulia untuk masuk Mas Kanul Hufad. Dan alhamdulillah pun sesuai harapan Yulia minta di Cijeruk, dan Yulia di situ pas keluar nama Yulia pertama itu kayak ya Allah alhamdulillah. Dan di situ pun karena dari dari lolos seleksi semua itu sampai kita masuk santri kan itu agak cukup lama ya menurut Yulia. Disitulah kayak mungkin menurut Yulia kayak dari gaji pun ternyata Allah angkat lagi pekerjaan Yulia jadi lebih tinggi lagi kan, jadi gajinya pun lebih besar lagi gitu kan, walaupun tanggung jawabnya juga lebih besar kan gitu. Terus Yulia di situ lagi masa perkuliahan, Yulia di situ lagi kuliah program MUI juga, beasiswa juga. Jadi padahal itu tinggal selangkah lagi Yulia selesai di MUI itu. Jadi berarti di semester akhir? Enggak saja, jadi di MUI itu dia cuma 2 tahun beasiswa, jadi 2 tahunnya lagi kita ngambil gelar S1, dan Yulia sudah semester 4 akhir. Dan kalau misalkan Yulia menyelesaikan di MUI itu, Yulia bisa langsung ngambil sarjana S1 itu langsung masuk ke semester 5. Tapi qadarullahnya bentar, berarti 4 semester awal tuh beasiswa? Iya. Kalau mau lanjut pakai biaya sendiri? Biaya sendiri 2 tahun.
menjadi nilai plusnya kita nggak ngulang dari awal lagi kan saja karena sudah mempunyai ijazah dari MUI gitu intinya. Nah itu dari di situ tinggal selangkah lagi Yulia tinggal UAS, Yulia selesai di MUI. Tapi Bismillah dengan izin Allah Yulia lebih milih maskan. Itulah yang sangat disayangkan. Yulia pun juga niat berterima kasih juga dengan MUI kan, kayak udah menerima Yulia dengan cuma Yulia bisa ngaji doang gitu saja. Mereka udah bisa pandai kitab kuning, masya Allah kan, kayak saingannya tuh berat banget kan. Tapi tinggal Yulia pun juga pas keluar nggak yang seenaknya Yulia keluar, nggak, Yulia pun izin kiai dan di situ pun Allah mudahkannya. Kata kiai, gak apa-apa kamu masuk kuliah dulu, kalau misalkan di akhir kamu udah mau masuk santri, kamu mau keluar, saya ridho. Itulah yang kata Yulia, masya Allah ya gitu kan. Di situ Yulia lagi UTS saja. Sebentar motong, berarti kan kalau nggak salah di Maskan Unpad kan nggak boleh ada menerima beasiswa dari pihak lain atau saja. Sedang terikat dengan lembaga lain kan. Itu. Tapi inilah kayak apa ya, transisinya itu benar-benar Allah atur ya. Iya betul saja. Perpindahannya itu Allah atur gitu, nggak yang kita tuh Yulia tuh ngambil jalur yang melanggar lah istilahnya gitu ya. Bismillah insya Allah gitu. Makanya Yulia udah berjuang di MUI itu, perkuliahan itu selama 4 semester dan itu jatuh bangun juga karena kan harus awalnya naik busway gitu. Tapi Yulia alhamdulillah punya kendaraan pribadi kan, motor itu. Jadinya Yulia lah cobalah izin. Tadi pun juga Yulia udah juga kalau misalkan kiai sebagai direktur Yulia tidak mengizinkan, Yulia lanjut di perkuliahan itu. Tapi kiai bilang seperti itu, bismillah lah katanya. Entah kenapa pun juga tiba-tiba semua persiapan pun terpenuhi lah, kayak yang baju itu, kaos kaki dan segala macam itu kan terpenuhi. Ada ketentuannya ya kalau dari Mafas ya. Betul saja. Itu pun Allah mudahkan rezekinya dari wali santri Yulia. Masya Allah. Itulah Masya Allah juga Yulia keluar dari dari tempat kerja Yulia itu dengan penuh hangat lah intinya. Mereka pun mengeluarkan biaya-biaya yang maskan kan, ketentuan maskan itu dipenuhi dengan mereka. Walaupun sebelumnya berat lah saja gitu kan, kayak perkuliahan Yulia tinggalin, Umi Yulia kan Yulia anak bontot kan, yang lain udah pada nikah. Umi Yulia harus Yulia tinggalin dan Umi pun awalnya beratus saja karena kan Yulia bontot. Terus tanggungan sebelumnya di Yulia kan, kayak Yulia gaji Yulia kasih Umi gitu kan. Ini kan pikir-pikir siapa yang membiayai Umi lagi kan, mungkin ya pemikiran Umi gitu. Tapi kata Umi, yaudahlah kalau kamu mau memang jalannya ke situ, Umi serahkan ke kamu gitu kan gitu. Jadi masuk maskan itu Yulia tinggalkan perkuliahan Yulia tinggalkan gaji Yulia, bahkan tabungan Yulia buat kehidupan di maskan, kayak motor Yulia jual, tabungan Yulia yang cukup lumayan lah untuk kehidupan beberapa bulan ke depan, ke tahun bahkan kan, itu Yulia untuk dakwahnya di Maskan Unpad. Jadi kebutuhan Yulia itu terpenuhi dari itu yang jual motor, terus dari tabungan Yulia, dari situlah. Makanya itulah tekad Yulia gak mau lemah pada saat santri itu. Yulia punya Umi karena kan Yulia udah tidak punya abah kan, Yulia tidak pernah ketemu abah gitu. Jadi dari lahir enggak sih, tahu abah tapi tidak kenal gitu, intinya gitu saya. Terus makanya lah Yulia dibesarkan oleh Umi gitu. Masa sih, bahkan yang Yulia tuh sempat adalah kayak cambukan untuk Yulia hatam tuh, padahal saingan Yulia yang mereka sudah punya hafalan banyak, tapi Yulia bersaingnya dengan mereka gitu. Nggak mau Yulia bersaingnya dengan orang yang memang dari pemula, karena Yulia merasa tidak tertantang gitu kan. Kalau mereka yang udah punya hafalan kan, aku belum bisa apa-apa. Kalau Yulia, untuk semangat Yulia ya, aku belum bisa apa-apa, dia udah bisa, masa sih aku mau dikalahkan dengan dia yang sudah bisa gitu. Itulah yang Yulia jadi pacuan Yulia gitu kan. Bahkan alhamdulillahnya itu semoga sebagai motivasi untuk kalian lah ya, sebagai pendengar,
itu Yulia sebagai dinobatkan mujahadah terbaik kan pada yang pertama pas muhadarah awal-awal itu kan. Itulah itu pacuan Yulia gitu. Jadi tuh kita tuh hidup itu sebenarnya ada pacuan semangat. Kita semangat itu yang buat kita semangat itu apa? Itu kayak Yulia kan semangat Yulia di Umi. Pokoknya apapun keadaannya Umi harus senyum gitu kan. Umi itu menunggu Yulia 30 juz saja. Makanya kalau dia tuh kan kapan Kak yang lain udah hatam kok kamu belum, itulah yang walaupun sakit hati ya saja aku tuh udah berjuang Umi gitu kan. Rasanya tuh kayak garap skripsi atau kita kuliah nggak wisuda terus kan kapan skripsi selesai gitu itu rasanya saja. Sama kayak gitu kapan khatam. Iya itulah makanya Umiku menunggu nih ketika mereka udah hatam gitu kayak masa sih Yulia belum gitu kan. Dan alhamdulillah Allah kasih mudah beneran, Allah mudahin aja walaupun ujian Yulia sakit saya. Jadi Yulia sempat sakit-sakitan sampai pernah diimpus juga di sana gitu. Itulah mungkin ujiannya Yulia di sana. Tapi menurut Yulia tidak menemukan ayat yang menurut Yulia susah sampai satu hari itu tidak mendapatkan hafalan. Alhamdulillahnya gitu. Cuma Yulia pernah mengeluh ada beberapa ayat, beberapa halaman lah yang Yulia ngeluh. Padahal menurut Yulia itu cukup durasi yang paling lama itu 30 menit satu halaman. Itu menurut Yulia lama. Itulah dengan Yulia yang awalnya belum pernah punya hafalan dan udah itu saja tapi bukan dia hanya sekedar setoran gitu tapi tidak berarti pernah mengalami proses menghafal sebelum ke Mahfaz. Pernah. Itulah makanya melihat pacuan mereka udah hatam kayak udah takbir gitu. Wah, aku semangatnya itu mungkin kalian yang calon santri Yulia itu punya semangat setiap teman-teman Yulia lewat udah di juz berapa itulah. Tapi kesini mereka pada menyembunyikan kalau ketika Yulia udah di berapa gitu kayak pokoknya aku harus lebih dari dia. Itulah egois. Mungkin egoisnya Yulia di situ saja. Yulia menurut dia Yulia pengen gak mau terkalahkan. Kalau Yulia udah punya apapun itu, Yulia pengen hatam di bulan yang pengen Yulia lakukan, Yulia harus. Itulah. Dan itu semangatnya. Aku udah korbankan loh bahasanya harta pribadiku gitu kan, tabunganku, masa sih aku lengah pada saat santri. Itulah yang sebagai pacuan Yulia. Dan menjadi penghafal Quran itu impian Yulia juga karena Yulia pengen nyebut, Yulia tuh selalu nyebut bisa gak ya Allah Yulia jadi penghafal Quran. Bahkan ya Allah pengen deh Yulia itu sebelum meninggal Yulia pengen mungkin dulu 30 juz itu. Kalau belum walau alam ya saja kan akhir dari kehidupan kita nggak ada yang tahu kan. Cuma Yulia sering bicara seperti itu ya sampai pas juga itu juga Yulia masukkan itu Yulia lagi hilang arah saja kayak Yulia merasa Yulia lagi jauh sama Allah kayak udah ngajinya pun udah mungkin jarang lah ya saja. Jadi kayak ya Allah kalau aku nggak dimaskan aku mau kemana. Betul. Gitu itu doaku sama Allah gitu. Ya kalau ya Allah Yulia pokoknya mau dimaskan aja gitu kan, mau bukannya mau dimaskan aja tapi pengen ada pembelajaran yang benar-benar fokus ke situ gitu kan. Dan memang kan Yulia kan tipikal orang yang mau pribadi Yulia praktek enggak yang materi. Kalau Yulia kan materi kan kita materi presentasi segala macam. Kalau misalnya kayak dunia pondok kan tertantang dengan materi-materi kan. Apalagi makanya Yulia kenapa memilih penghafal Quran pun memang basicnya Yulia menghafal saja. Dari Yulia di bangku sekolah Yulia kalau belajar itu menghafal. Metodenya jadi ujian Yulia itu satu buku Yulia hafal, bukan Yulia baca gitu. Makanya setelah ujian ujiannya paling itu. Makanya cuma mimpi aja sih sama doa sama kayak Allah itu Yulia itu pengen merasa itu kayak Allah itu tuh dekat, jadi kayak ngobrol aja. Jadi kalau doa itu cuma nggak ngangkat kedua tangan. Memang sih kiblatnya doa kan mengangkat kedua tangan, tapi tuh kayak dia tuh ngobrol aja. Ya Allah kalau ini gimana ya, ya Allah kalau ini gimana ya gitu. Dan kita tuh ngobrol sama Allah dalam hati
dan nggak Iya. selalu setelah habis sholat. Iya betul Kayak sekali. lagi jalan, Iya, kita mau betul. kemana, Kayak, ih, kita diem nih, orang lain ngeliat kita diem, tapi sebenarnya kita lagi monolog. nah itu betul saja. Makanya kadang kalau misalnya Yula lagi capek lah ya menghafal gitu, karena kan apa ya, pikiran kita disortir dengan mikir mulu kan. Itulah kadang itu sempat bengong, itu bukan bengong kiranya kosong, tapi kayak monolog gitu, kayak berbicara sama Allah gitu. Ya Allah capek, ya Allah ini, ya Allah itu. Sampai pas pada tasmi pun yang niatnya Yula cuma 5 juz, Allah mudahkan lebih kan. Masya Kayak Allah. emang bisa ya Allah gitu kan, emang bisa ya, karena kan kemarin kan ngejarnya ziyadah kan, makanya alhamdulillah pun Yulia apa ya, ziyadahnya lumayan lah, cukup cepat gitu, jadi murajahnya lebih banyak lagi. Itulah apa ya, mungkin lah kayak kita tuh bicara sama Allah, kita punya list nanti kan kayak seru gitu, kita punya buku list. Nanti kalau misalkan kita sewaktu-waktu buka buku list itu bisa nih ada yang udah dicontreng. Itulah kayak betul. mimpi aja dulu, nggak ada yang nggak mungkin kalau kata Allah. Kalau Allah mau, kalau Allah ya kamu layak di sini gitu, apa namanya, pasti Allah mudahkan, Allah ada jalannya. Kayak Ana menemukan sebagai anak penghafal Quran di umur yang udah lebih di 20 tahun gitu. Mereka yang Masya Allah yang masih 19 masih itu kayak ya Allah, dulu kemarin itu masa lalu ada yang apa yang menurut Anda tidak baik lah ya saja dengan dunia sekolah di Jakarta gitu kan. Ya Allah gitu, mereka tapi udah jadi penghafal Quran. Yang kemarin wisuda pun ada itu yang paling kecil tuh yang Bilmas itu kayak Sahi. itulah beliau kayak ya Allah di umur segitu beliau udah penghafal Quran gitu. Kita dulu apalah aku gitu kan, umur bahasa udah tua kayak gini baru lah ngapal gitu. Tapi mending telat daripada nggak sama sekali. Betul kan. saja, itulah. Kadang ya sih, kadang tuh selalu berpikir, karena kan ya lumayan berumur juga kan. Aku lumayan juga berumur juga waktu masuk mahfaz. Terus ya kadang mikir Allah tuh nggak pernah salah kok memberi hambanya A, B, C. Ini pasti waktu yang tepat. Iya sih. Gitu. Coba bayangin ketika kamu atau kita masuk ke mahfaznya di Lebih umur yang bukan sekarang, yang menurut Allah gitu. Pasti bacaan kita masih jelek. Bacaan kita belum sesuai tajwid, belum sesuai kaidah. Kalau di usia itu dengan bacaan seperti itu kita masuk mahfaz, emang bakal keterima. Itu. Ketika kamu ditolak di mahfaz, emang kamu bakal coba lagi karena tertantang, atau bahkan kamu malah nyerah. Iya. Itu kan kadang yang jadi ini, teman-teman juga nih, teman-teman yang lagi nonton gitu. Segala sesuatu gitu ya, segala sesuatu yang Allah takdirkan pada kita itu nggak ada yang terlambat, nggak ada yang cepat, kecuali memang kehendaknya. Dan kalau kecuali kita menyerah. Iya. Kalau kita menyerah, kamu stuck di situ aja. Iya. Dan Allah nggak akan menolong hamba yang nggak ingin merubah keadaannya gitu kan. Itu Allah nggak bakal terlambat ataupun lupa. Oh, hambaku belum dikasih ini nih, nggak mungkin gitu kan. Dan nggak ada yang ya kayak ini kita nih gitu merasa telat nih masuk mahfaz, kenapa nggak dari umur 17. Itu mungkin hikmahnya itu gitu. Bisa jadi kalau misalkan kita di usia 17-nya kita daftar ke mahfaz, kita nggak bakal terima karena kualitas bacaan kita belum sebagus ketika kita melewati proses di atas 17 ke yang sekarang kita mau masuk mahfaz gitu. Ngerti kan maksudnya gitu? Iya, paham saya. Nah, itu mungkin maksud Allah gitu. Kayak misal nih, Yulia tadi cerita sebelum masuk mahfaz ngajar dulu, ngajar ngaji kan? Ngajar ngaji anak-anak. Sama, aku juga dulu sebelum masuk ke mahfaz juga ngajar gitu. Jadi punya pengalaman ngajar, dan di mana namanya ilmu, kalau nggak kita ajarin kita bakal lupa. Betul. Karena sesungguhnya belajar itu adalah cara kita mengerti, tapi ketika kita mengajar adalah cara kita paham dengan ilmu yang kita pelajarin. Iya kan? Dapat. Nah, mungkin Allah tuh pengen kita melalui proses itu dulu gitu. Allah pengen kita ngajar dulu biar tahu caranya ngajar anak-anak tuh gimana. Dan Allah pengennya kita nabung dulu. Kita nabung dulu dari gaji kita ngajar. Iya, gitu. karena kan mungkin latar belakang gitu mungkin kan. Jadi untuk teman-teman pun kalau misalkan tahun ini pun tidak diterima, apa salahnya mencoba tahun depan, siapa tahu. Itulah Ana pun juga sebelumnya ada tahun-tahun sebelumnya pengen masuk-masukkan, tapi kayak nggak tahu Allah tidak menggerakkan Yulia untuk berjuang dari berkas-berkas dan segala macamnya. Itu pada saat itulah yang Allah uji Yulia lagi di atas
menurut Yulia terus Yulia apapun bisa Yulia beli dengan uang gitu, tapi Allah maunya Yulia di sini. Dan Allah menurut Yulia ikhlas banget Allah itu bersihkan harta Yulia yang tidak baik-baik itu. Kayak Yulia pun juga merelakan semua pekerjaan, terus alhamdulillahnya pun keluar dengan cara baik-baik. Yulia dapat tabungan dari yayasan juga kan, Yulia dapat ada. Padahal yang karyawan sebelumnya itu kalau misalkan pengajar sebelumnya kalau keluar itu ya udah keluar, kalau Yulia tidak. Saking Allah baru mau masuk menjadi penghafal Quran udah Allah tuntun, udah Allah tuntun, udah Allah kasih jalan dengan yang baik. Udah sama ya, sebenarnya hampir sama gitu ya, kayak gitu bener-bener ngerasa kayak Allah tuntun lah gitu. Pokoknya setiap perjalanan hidup ya, kalau aku pribadi ketika melalui satu proses, ketika memang Allah mudahkan, Allah tuntun, kalau memang itu jalanku pasti Allah akan mudahkan. Dengan cara apa? Ya udah, berdoa aja terus, ikhtiar aja terus. Kalau memang ada halangan, usaha dulu. Kalau memang Allah kasih clue untuk ke jalan yang lain yang lebih baik, ya udah berarti itu jalannya. Jadi kayak selalu Allah tuntun gitu. Kemudian kayak sebelum ke Mahfaz, kenapa Allah takdirkan ke Mahfaz nggak lebih mudah dari teman-teman yang lain? Karena itu tadi Allah pengen kita nabung dulu. Kalau kita daftarnya di umur sebelum kita kerja, mau uang dari mana? Gitu kan? Maksudnya intinya adalah setiap proses hidup kita udah Allah tata sedemikian rupa. Yang penting kamu nggak nurut sama Allah, kamu nggak beribadah sepenuhnya karena Allah. Kalau memang kamu pengen mengabdi sepenuhnya karena Allah, Allah akan yang tuntun kamu tanpa kamu harus bikin rencana A, B, C, D, F, G. Kamu merumuskan hidupmu yang rumit-rumit itu supaya menjadi pusing, malah bikin pusing. Yang ke goal itu gitu. Allah punya jalan pintas kok. Yang penting ya udah semua ibadahmu untuk Allah aja dulu gitu. Betul saja. Itulah sebenarnya kayak saja. Bener nggak sih? Betul saja. Ngerasa gitu nggak? Ngerasa banget. Makanya itulah yang Yulia rasakan. Yulia udah hilang arah. Makanya kalau dibilang lucu, Yulia masukkan itu karena pelarian dari hidup Yulia yang nggak menurut Yulia baik ya. Padahal lingkungan Yulia pun juga mereka yang berpendidikan, yang mereka sarjana. Cuma kan mungkin ada yang mau Allah, kamu lebih baiknya ke sini biar lebih terjaga lagi, biar lebih kalau bahasa biar lebih sukses lagi, biar jadi orang lagi gitu kan, kayak biar lebih matang lagi nih gitu. Itu kan makanya ya Allah, iya bener lah, kadang mikir dengan doa-doa sebelumnya, iya ya, kalau Yulia nggak masuk kan Yulia kemana ya, Yulia jadi apa ya gitu lah, kayak kalau nggak dengan masuk maskan itu belum tentu hadiah yang hari ini diterima dapat. Iya kan, topik kita bicara utama ini nggak mungkin gitu kan, betul. Kayak bukan yang nggak mungkin tapi kayak emang bisa gitu kan. Masya Allah ya, kalau kita kilas balik gitu, kenapa ya kadang nih pernah kan dipikiran kenapa ya Allah kayak gini, kenapa ya Allah kayak gitu. Itu manusiawi ya. Betul. Kita kayak kenapa ya Allah kok kayak gini gitu, kita itu manusiawi, tapi coba balik lagi gitu, cari hikmahnya dari apa yang udah terjadi. Kayak misal nih, lagi-lagi nggak ada yang terlambat untuk menuntut ilmu. Betul. Belajar daripada nggak sama sekali gitu loh. Betul. Karena bisa jadi kenapa Allah hari ini Allah kehendaki kita menerima suatu ilmu, bisa jadi karena nalar kita, kemampuan kita untuk memahami ilmu ini nih ya sekarang gitu. Kalau kita belajarnya lebih awal, kita belum bisa nyampe. Betul. Paham nggak? Iya. Kayak gitu nggak sih? Iya betul sih. Itu buat pelajaran juga buat kita. Betul. Oh berarti nanti ketika kita punya anak nih gitu. Jadi visinya tuh jauh ke depan kan. Oh nanti kita punya anak berarti harus gini. Karena emaknya nih udah ngalamin duluan. Betul, tuh gitu. Jadi harus tahu dari yang kemana. Meningkat, insya Allah meningkatkan. Udah tahu nih alurnya. Oh iya, umur segini harus kesini dulu, belajarin dulu. Jadi kan apalagi Yulia di PAUD gitu. Yang pasti tahu lah kurikulumnya apa. Terus kita ngajarin ini untuk parentingnya untuk apa? Kecerdasan anak tuh utamanya yang mana gitu kan lebih tahu kan, kayak gitu. Udah Allah tata gitu. Insya Allah kalau misalkan kita tetap berhusnuzan kepada Allah gitu tentang apa yang terjadi sama diri kita, berarti Allah bakal kasih kejutan-kejutan lagi gitu. Yang penting Allah tuh lagi ngelihat loh, dengan aku kasih ABC, aku kasih nikmat ini, aku kasih ujian ini, kamu bakal tetap takwa nggak? Kamu tetap bersamaku atau enggak, bersama aku atau enggak gitu. Allah sedang lihat itu sebetulnya. Maksudnya ikhtiar kita seberapapun, kalau misalkan kita jauh dari Allah,
akan nol gitu. Betul saja. Ya kan? Masya Allah lah, makanya kalau ngomongin tentang cara Allah ngatur hidup kita tuh Masya Allah. Kalau udah ngomongin Allah itu indah banget sebenarnya. Cuma balik ke diri kita sendiri aja gitu. Bagaimana menyikapi Allah itu ada, Allah itu baik banget, Allah itu sayang banget. Dan Allah tuh nggak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan orangnya pendosa pun Allah masih mau menerima taubatnya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nonton podcast mungkin merasa kayak kita nih terlambat atau dan impossible menjadi penghafal Quran itu gagal dalam suatu fase, itu pembelajaran gitu. Semuanya coba ambil hikmahnya lagi gitu. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah daftar mahfaz tapi ternyata belum keterima, jangan putus asa. Jangan putus asa, dan nanti kan teman-teman udah tahu nih, oh caranya seperti ini, udah tahu celahnya gimana, persiapannya harus lebih gimana. Itu tuh sebenarnya pembelajaran. Betul. Ya, gitu. Dan itu bagian dari ujian ngafal Quran sebenarnya. Dan ngafal Quran itu harus dimahfaz ya. Betul saya. Dimanapun tempat ngafal Quran itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan memang bertekad gitu untuk ke mahfaz, ya boleh-boleh aja, dan tetap tawakal gitu kepada Allah dengan ikhtiar yang udah dijalanin. Doa ya udah tawakal. Kalau memang harus ngafal di tempat lain juga apa, yang penting intinya adalah ngafal Quran gitu. Betul sih. Yang penting selalu bersama Quran. Iya. Kemana-mana nih ngomongnya tuh, Masya Allah banget sih. Terakhir deh Yulia, mungkin kasih pesan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast. Yang pertama itu karena kami penghafal Quran, Masya Allah, amin ya Allah, amin. Jangan pernah tinggalkan Quran dimanapun kalian berada. Bahkan Qur'ana mengajarkan pun bawa aja Al-Quran. Mau dibaca atau tidak itu dibawa aja. Walaupun tidak bawa Quran, pastikan HP kalian itu ada aplikasi Al-Quran. Itu sangat rugi kali kita sebagai seorang muslim itu benar-benar tidak ada pegangan pedoman lah, karena Quran itu kan pedoman hidup kita kan gitu. Terus yang kedua itu kayak teruslah bermimpi. Mimpi itu gratis teman-teman gitu. Kayak rugi kali loh mimpi kalian itu cuma sebatas misalkan pengen punya sepeda, coba deh mimpinya ditinggikan lagi, pengen punya motor, pengen punya mobil. Itu kalau untuk dunia ya. Kalau untuk akhirat masa sih kita pengennya cuma menjadi penghafal Quran aja? Ih, rugi banget. Pengen kita menjadi penghafal Quran yang istiqomah, pengen kita menjadi penghafal Quran yang memberi syafaat kepada keluarga kita. Jangan kita mengharapkan syafaat kepada orang lain, tapi cobalah mintanya yang lebih. Kita mau loh yang kita tuh menjadi syafaat untuk orang banyak gitulah. Teruslah berbuat kebaikan dimanapun kalian berada, dimanapun di sesusah apapun kalian itu. Tidak soal harta, tapi dengan senyuman kalian pun berarti. Masya Allah. Itulah makanya ada wasilah-wasilah kebaikan yang akan menjadi hasilnya akan menjadi berbuah manis. Itu saja. Masya Allah. Terima kasih ya Kak Yulia udah mau berbagi di podcast BBM ini. Dan sebenarnya aku juga banyak berbagi kali ini ngebahasnya. Masya Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan dengan diluangkannya waktu Kak Yulia datang ke sini berbagi cerita sama teman-teman bisa menambah keberkahan waktu Kak Yulia. Amin. Bisa semoga hafalannya semakin berkah. Ya, amin. Hafalan kita, amin. Amin ya semakin Allah. Bertambah, semakin berkualitas. Amin. Juga teman-teman semakin istiqomah saja. Amin. Istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat. Amin. Amin. Dan teman-teman juga yang sedang nonton podcast, semoga Allah berkahkan usianya, amin. Berkahkan ilmunya. Teman-teman yang sedang berjuang untuk daftar ke Maskal Hufat ini di bulan Mei Juni lah. Ini masih dibuka pendaftaran. Teman-teman yang lagi berjuang, banyakin usaha dan doa, dan ridho orang tua itu udah pasti gitu ya. Apapun ketentuan Allah itu yang terbaik gitu. Oke teman-teman, tetap semangat mencari ilmunya. Untuk kita juga, semoga kita tetap semangat belajar banyak hal, terus menuntut ilmunya semakin semangat. Amin. Dan semakin semangat dalam berbuat kebaikan. Amin. Gitu dulu ya Kak Yulia, terima kasih. Saja. Terima kasih juga saja. Sama-sama. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan podcast ini. Semoga banyak hal baik yang bisa teman-teman ambil. Ketika teman-teman menemukan kesalahan dalam pembicaraan kami kali ini, mohon dimaklumi dan sampai
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bincang bareng Mafas.